warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala wa ashabihi zawil nufusil aliyah. Amma ba'du, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Haji Hidayatan yang saya hormati, juga guru kita Bapak Ustaz Syafi'i yang saya hormati, Bapak Ustaz Bayhaqi yang saya hormati, segenap pengurus beserta jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibadah salat maghrib berjamaah dan disambung dengan ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehaibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga dilurus kepada kita yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini dan umumnya kepada segenap muslim muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat yakni pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih masalah cinta. Ya. Karena manusia tidak bisa lepas daripada rasa cinta. Kenapa? Karena manusia berasal dari cinta. Betul tidak? Ya, cinta apa? Cinta siapa? Cinta kedua orang tua. Ya, dengan wasilah orang tua kita saling mencintai. Ibu kita cinta kepada bapak kita pun cinta kepada ibu kita. Akhirnya mereka berdua melaksanakan akad nikah dan seterusnya terlahirlah kita. Makanya kita semua manusia atau sebagian asal muasal manusia itu Allah ciptakan dari cinta. Kemarin yang sudah kita bahas, sudah kita pelajari adalah mahabbatullah
mencintai Allah dan wajib mencintai kalam Allah. Apa kalam Allah? Yaitu sekarang Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah selanjutnya dalam kitab ini dijelaskan sudah mengkopek karya Syekh Nawawi Al-Qantani sarahnya wa rasulihi, artinya asalnya wa mahabbatu rasulihi. Orang Islam kita wajib hukumnya hati kita ini kan amalan hati ya. Jadi cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasul ini adalah termasuk amalan yang wajib dikerjakan dengan hati kita. Jadi kita semua sebagai orang Islam, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib mencintai Rasulullah, wajib mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dari mana? Dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya, daripada selain Allah dan Rasulnya. Ini satu Rasul dan dari satu Rasul tidak sempurna iman seseorang sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selainnya, daripada istrinya, daripada anak-anaknya, daripada mobilnya, motornya, rumah mewahnya, harta mewahnya, dan juga jabatannya. Nah, itu berarti tanda orang yang sempurna imannya. Pertanyaannya, kita bisa begitu? Itu yang tahu kita masing-masing ya. Karena yang tahu hati kita, nah itu kita sendiri. Itu bagaimana hati kita terhadap keluarga kita, terhadap harta kita, atau yang punya jabatan terhadap jabatannya, bila dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, itu lebih berat kemana? Ibaratnya hati kita masing-masing ya. Berarti kalau masih berat kepada harta, masih berat kepada jabatan, itu tandanya iman kita belum sempurna. Tapi lumayan, walaupun belum sempurna, tapi lumayan. Ya apa lumayannya? Ya iman. Walaupun tidak sempurna, ya masya Allah iman. Iman itu paling masya Allah, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mahal harganya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga daripada iman, daripada Islam. Kenapa? Dengan wasilah iman dan Islam, seseorang atau kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kenikmatan yang abadi, ke dalam kenikmatan yang kekal, yaitu surga. Masya Allah. Itu syarat masuk surga iman. Dan yang pertama syarat masuk surga, tiket masuk surga adalah iman. Yang kedua amal soleh. Ya, cuma dua syaratnya. Tidak banyak. Lebih banyak syarat-syarat mau melamar ke pabrik. Itu lebih banyak syaratnya. Lebih banyak syarat-syaratnya kamu mau nyalon gubernur, nyalon bupati, nyalon LNK, nyalon presiden.
itu dibanyak persyaratannya daripada masuk surga. Ya. Syarat atau tiket masuk surga cukup dua saja syaratnya, yaitu yang pertama iman dan kedua amal soleh. Kan pertanyaan iman itu bagaimana? Nah, ilmunya. Ya, iman itu harus pakai ilmu. Ya, iman itu bagaimana? Harus bagaimana itu orang beriman? Ya, ada ilmunya kan. Semuanya ada ilmunya, amal soleh juga sama. Jadi firman Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah yang artinya dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menjadi penghuni surga. Mereka akan menjadi penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan diusir kembali, tidak akan dikeluarkan lagi. Kalau sudah masuk surga, akan tetap di surga selama-lamanya tanpa ada batasnya. Yang namanya surga adalah itu alam akhirat dan nanti di alam akhirat. Tapi sekarang pun surga sudah ada. Dari kerupuk surga sudah Allah ciptakan. Lalu ditaruhnya di mana? Neraka juga sama, sudah Allah ciptakan. Ditaruhnya di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang? Nah, jadi terus satu riwayat. Ya. Jadi surga itu adanya sekarang, ada sejak diciptakan di atas langit yang ketujuh. Di surga. Nanti Rasul beres, kan? Di surga mampir dulu surga. Rasul. Ya. Lalu sekarang mereka di mana? Neraka ditaruhnya oleh Allah dan sejak diciptakan di bawah bumi yang ketujuh. Itu neraka. Ini terus satu riwayat yang saya baca dalam kitab Duratun Nasihin. Lalu nanti setelah kiamat nanti digantikan. Ya. Jadi setelah kiamat nanti itu surga digantikan. Pertama neraka dulu baru surga. Jadi setiap orang itu pasti melewati neraka yang namanya sirat yang melintas di atas neraka. Yang jauhnya berapa kilo? Oh, bukan kilo lagi. Ya. Jadi kalau ditempuh dengan perjalanan itu jaraknya sirat yang melintas di atas satu neraka, jaraknya jembatan yang melintas di atas satu neraka. Nah, itu ditempuh dengan jalan kaki pokoknya. Ya. Kita berangkat dari sini, nah dapat ukuran selama 3.000 tahun. Ini jalan mana kita? Jalan kaki selama 3.000 tahun. Ujung dunia lewat. Ya. Dari ujung dunia ke ujung dunia, nah itu pasti lewat. Itulah ya keadaan sirat. Itulah keadaan neraka. Harus selamatkan. Wah, lolos ya, selamat dari sirat berarti surga. Insya Allah. Karena Rasulullah di samping surga kekal, ya, tidak hidup surga kekal, nanti tidak akan pernah berubah, tidak ada tidur, dan orang tidur ngantuk pun tidak ada. Itu surga. Ya, tua tidak ada, orang sakit, orang mati, tua pun tidak ada masalah kalau kita masuk surga. Ukurannya berapa tahun? Ukurannya seusia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Berapa tahun Nabi Isa ketika diangkat? Itu usianya menurut satu riwayat 33 tahun. Itu nanti penduduk surga semuanya seukuran begitu. Semuanya seukuran 33 tahun, tidak pernah berubah, tidak akan pernah berubah selamanya. Ukuran segitu saja. Ya, jadi ukuran 33 tahun saja. Masya Allah. Dan barang-barang Allah semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bebek, upil, ingus. Apalagi yang namanya kotoran bau
tidak ada. Kenapa? Itu buang angin sama barang kotor. Iya, kenapa kotor? Walaupun umpamanya angin sekarang tidak jalan kotor, tapi yang namanya buang angin, yang manusia buang angin itu sudah kotor. Ya, kenapa kotor? Karena angin ada air. Iya. Berarti air apa? Ya makanya bau ya kalau kita buang angin. Tuh, ya surga tidak ada buang angin, tidak ada siang, tidak ada malam. Ya, siang dan malam itu dunia namanya, bukan akhirat. Ya, kalau di sana ada siang, kalau di sana ada malam, itu bukan akhirat mati, tapi dunia. Siang dan malam itu untuk dunia. Tua dan muda, muda dan tua, ya penuh dengan perubahan, itu adalah dunia. Akhirat tidak ada sama sekali yang namanya perubahan. Kekal, ya, akhir kekal. Nah, sekarang segala sesuatu itu ada tandanya yang kita tuliskan nih, ada kitabnya. Ya. Jadi segala sesuatu pun itu biasanya ada tandanya, ada alamatnya. Yang penting jangan alamat palsu. Nah, di sini dijelaskan wamin alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam al-ittiba'u bihi wasti'malu sunnatihi wa itba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtisalu awamirihi wa jadinabu nawahihi wa ta'addubu bi adabihi bi usrihi wa yusrihi wa bisatihi wa makrahihi. Segitu dulu ya, itu segitu kalimatnya kalau kita pilih. Apa dan mereka romli. Termasuk sebagian tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab ini sebelum menjelaskan yang pertama adalah al-iqtida'u bihi, mengikuti beliau. Ya. Apa yang diikuti anak beliau semua? Ya. Semuanya harus diikuti kalau kita mampu, tapi tidak akan mampu. Kalau kita harus mengikuti Rasulullah 100%, itu tidak bakalan ada yang mampu. Bakalan jangankan kelas kita, para kiai, para abuya, para wali Allah, bahkan para rasul yang lain, para nabi yang lain, tidak bakalan mampu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau harus 100%, ya. Apa maling kita? Iya, wali enggak, bukan, ya. Ulama bukan, ya. Nah, oleh karenanya kita yang penting kita wajib berusaha, wajib berupaya, ya, kita mengikuti akhlak baginda Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita. Ya, artinya mampunya cuma 1%, ya udah 1% bagus, ya. Mampu 2% bagus, 5% malah lebih bagus, bahkan 0,sekian% pun kita mengikuti akhlak beliau, ya, itu pun sudah bagus. Ya. Yang kedua, wasti'malu sunnatihi, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita bicara sunnah Nabi, nah itu macam-macam, ya. Ada sunnah kauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah taklidi. Sunnah kauli itu yang biasa disebut dengan hadis. Ya. Jadi ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang biasa dinamakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sunnah fi'li apa? Perbuatan Rasul. Karena yang namanya Rasulullah, ya, baik itu semua ucapannya, semua perbuatannya, itu tidak lepas daripada wajib dan sunnah. Bahkan aula, ya, utama. Nah, itu semua ucapan Rasul, perbuatan Rasul. Tidak ada perbuatan Rasul yang makruh, tidak ada. Apalagi yang haram, yang makruh pun tidak bakalan ada. Ya, kenapa? Karena Rasulullah, bahkan semua para nabi dan Rasul itu semuanya maksumuna, dijaga
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dari yang haram, bahkan dari yang makruh sekalipun, itu beliau dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak kita, ya, kalau kita jangan yang makruh, yang haram dipak. Iya, ya, Masya Allah. Tapi kita lah sedikit-sedikit, ya, kita upaya, kita usaha memperbaiki diri kita supaya semakin tua semakin baik, dan jangan sampai tua lagi, jangan, ya, semakin tua semakin menjadi tua buruk, ya, itu celaka. Jadi manusia celaka kata Rasul adalah hari ini, manusia yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Artinya orang yang celaka sama Rasul adalah orang yang semakin tua semakin semakin menjadi, ya, itu orang yang celaka. Orang yang rugi bagaimana sama Rasul? Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, besok sama dengan hari ini, artinya sedikit banget. Dan ibadahnya tidak ada peningkatan. Dari dulu umpamanya contoh 4 rakaat aja, ya memang 4 rakaat orang ya, kalau yang lebih kurang gitu. Itu oleh Rasulullah. Kalau Nabi umpamanya dari dulu 3 coba tinggalkan. Tapi kalau 3 itu bagus saja. Walaupun sholatnya terlalu cuma 3 rakaat, tapi kalau dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan secara mudawamah, kontinu, dan itu bagus. Jadi amalan yang dicintai, ya, dalam hadis dalam keterangan yang baik dijelaskan, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilaksanakan secara kontinu, secara mudawamah, walaupun sedikit, daripada banyak cuma sekali doang. Lebih baik sedikit tapi tidak tiap hari terus, ya. Daripada baca Al-Quran, lebih baik sedikit tapi tiap hari baca Al-Quran, tapi daripada 1 juz cuma sekali doang. Itu kurang bagus, ya, alias tidak bagus, ya. Jadi sunnah Rasul itu ada yang namanya aqwal dan af'al. Artinya aqwal hadis Rasul, af'al adalah perbuatan Rasul. Bahkan ada sunnah Rasul yang namanya sunnah takriri. Takriri itu apa? Perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasul, itu namanya sunnah takriri. Ya, contoh umpamanya Bilal, ya, radhiyallahu anhu, tuh setiap setelah wudu, ya, setiap selesai wudu beliau sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu atau sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu Bilal yang melaksanakan, tapi Rasulullah setuju dengan perbuatan Bilal. Makanya sampai kiamat itu hukumnya sholat sunnah wudu, itu hukumnya sunnah. Itu namanya sunnah takriri. Apalagi sebagai tanda atau sebagian dari cinta kepada Rasul, yaitu intisalul awamir, melaksanakan semua perintah Rasul. Salah satunya apa perintah Rasul? Salah satunya adalah utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu salah satunya. Pelajarilah ilmu agama dari mulai lahir sampai liang lahat, dan sampai dimasukkan ke liang lahat, artinya sampai mati. Ya. Berarti kewajiban belajar ilmu agama ini batasnya sampai ALM, batasnya sampai almarhum. Kalau belum mati, maka tidak boleh berhenti untuk belajar ilmu agama. Tidak boleh berhenti untuk bertolakul ilmi. Dan masih banyak yang lain yang perintah Rasul, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, perintah Rasul. Tapi ada sunnah Rasul yang tidak boleh diikuti. Bahkan haram hukumnya kalau umat
menambah lebar. Tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan kalau tidak boleh jangan 3, jangan 4, 2 saja tidak boleh kalau tidak adil, ya. Makanya dalam salah satu hadis diancam barang siapa yang mempunyai istri 2 lalu dia cenderung kepada yang satunya doang, artinya tidak adil, maka nanti pinggangnya ya dia akan bengkok bilang ini. Itu bahaya ancamannya bagi orang yang punya istri lebih dari 1. Ya, jadi perintahnya harus adil. Ya. Terus apa lagi? Termasuk sebagian cinta Rasulullah adalah wajatina nawahihi, menjauhi semua yang dilarang oleh Rasul. Itu termasuk sebagian tanda cinta kepada Rasul. Setiap yang dilarang oleh Rasul maka harus ditinggalkan. Terus perkataan dulu. Tahan dulu atau tahan dulu ya, tahan dulu benar. Tahan dulu biada ini. Nah, dan kita harus berbuat adab sebagaimana adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dua apa sih? Etika. Ya, jadi ada itu bersamanya etika. Ada dengan kata lain akhlak. Ya, itu sama. Ya, jadi ada itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, akhlak yang dipuji oleh agama. Nah, itu namanya adab yang baik. Jangan sampai punya adab yang buruk, artinya suul adab di dalam bidang apa? Fi usrihi. Nah, ketika mendapat kesulitan, wa yusrihi, dan juga ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita harus beradab, berakhlakul karimah, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wamin satihi, ketika tangginas, kalau bahasa lain cekakan, ya, itu tangginas. Dan ketika marah, wa makrohihi, ketika marah, nah, kita harus mengikuti Rasul. Ketika marah bagaimana? Kata Rasul, ya. Jadi kata Rasul, marah itu dengan kata lain adalah bodoh. Ya. Jadi bahasa lainnya bodoh. Kata Rasul, bodoh atau marah itu berasal dari setan. Sedangkan setan diciptakan oleh Allah SWT dari api. Api akan menjadi padam bila disiram dengan air. Ya, kata Rasul. Maka solusinya atau perintah Rasul, ketika kamu marah, segera berburu. Insya Allah marahmu akan mereda. Jadi kalau kita marah sama istri, sama anak, itu berburu. Insya Allah marahnya reda. Tidak sama kasih tahu ya. Istri kita pun harus kita tahu, Neng. Kalau Neng marah sama anak, coba berburu. Insya Allah marahnya reda. Insya Allah marahnya turun. Ini mah kadang-kadang istrinya marah, suaminya oleh marah. Atau sebaliknya, suaminya marah, istrinya, masya Allah, ini marah lagi, 100 kali marah daripada suami. Itu tidak baik, ya. Walaupun memang kenyataannya seperti itu, walaupun memang perbuatan kita seperti itu, tapi kita harus akui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, bahwa itu adalah tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini yang tadi ya, jadi yang disebutkan ya, yaitu sebagian tanda-tanda cinta kepada Rasulullah itu adalah apa dari karomil sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Romli. Jadi kesimpulannya kita wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasul, maka ikutilah semua perintahnya, amalkanlah segala sunnah-sunnahnya ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ikutilah semua ucapannya, perbuatannya, dan penuhilah semua perintah-perintahnya, dan jauhilah semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun harus berusaha dan berupaya untuk mencontoh akhlak beliau, yaitu akhlak yang mulia sama sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau harus 100% mengikuti akhlak beliau, sudah dikatakan tadi, jangankan manusia kelas kita, bahkan manusia kelas Rasul yang lain pun, kelas para nabi yang lain pun, itu tidak bakalan mampu mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW kalau harus 100%. Selanjutnya ya, dikit lagi masuk waktu isya ya. Jadi sebelum masuk waktu isya kita istirahat sejenak. Sambil istirahat ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan ya. Ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Bagaimanakah ada tata dulu? Terus yang kedua, jika mengaji umpamanya yang dikaji umpamanya yang dikaji itu umpamanya hanya fikih aja, terus lainnya tidak, itu bagaimana? Udah. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana adab kepada guru. Jadi guru itu adalah seseorang yang wajib dihormati ya, guru itu. Lalu caranya bagaimana? Cara beradab kepada guru sama. Ya. Adab kepada guru juga kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Selama yang diperintahkan oleh guru itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi ada salah gitu. Jadi kita wajib taat kepada guru selama yang diperintahkan oleh guru tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan usaha. Lalu bagaimana kalau yang diperintahkan oleh guru bertentangan dengan usaha, dengan agama, dan kita wajib tidak taat, wajib menolak. Nah itu kalau selain Allah dan Rasul ya. Kalau perintah Allah dan Rasul itu mutlak, artinya mutlak bagaimana apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, kita harus sami'na wa ata'na, harus senantiasa mentaatinya, mendengarkannya dan mentaatinya apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kalau selain Allah dan Rasulnya, termasuk guru, orang tua, atau umaro, ya pemerintah, nah itu tergantung apa yang diperintahkan. Kalau yang diperintahkan tidak bertentangan dengan agama, tidak melanggar aturan agama, kita wajib taat. Tapi sebaliknya, kalau yang diperintahkan oleh siapapun, baik oleh orang tua, guru maupun umaro, pemerintah, itu bertentangan dengan aturan agama, maka kita wajib tidak taat atau wajib menolak. Yang kedua, lupa nih banyak
Jadi ilmu yang fardu ain itu tauhid ya. Fikih fardu ain. Fikih juga sama fardu ain. Yang ketiga tasawuf ini kita ngaji tasawuf. Jadi ngaji adat di Jakarta. Kita suatu tauhid itu memang campuran gitu kan. Ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Cuma yang saya kaji ini tasawufnya. Bagian tasawufnya. Itu semuanya fardu ain. Ilmu tauhid fardu ain dipelajari dan diamalkan. Ilmu fikih sama fardu ain dipelajari dan diamalkan. Ilmu tasawuf pun sama fardu ain dipelajari dan diamalkan. Termasuk qiraat. Qiraat dan tidak kita membaca Al-Quran baik di luar sholat maupun di dalam sholat itu wajib ain menggunakan alat tajwid. Karena ilmu seperti ini seperti ilmu nahwu, ilmu sholat, ya, lumayan, mandi, bare, mandi dan sebagainya itu fardu kifayah. Dan di Jakarta asal ada aja 1 orang 3 orang di Jakarta. Jakarta pokoknya yang bisa nahwu, sholat, bayar, mandi, bare, mandi, cuman umpamanya 10 orang itu sudah cukup. Sewilayah Jakarta ada 10 orang sudah cukup. Apalagi lebih itu lebih cukup. Terus gitu ya. Jadi yang pertama tauhid, fikih, tasawuf, ya. Mengamalkan tasawuf ketika membaca Al-Quran. Jadi kita wajib belajar ilmu tajwid, wajib belajar makhraj. Ya, makhraj itu berupa Al-Quran. Kan makhraj Al-Quran itu beda-beda. Ada A, kalau abjad maka dibacanya A, kalau ain maka masuk dalam diri A, termasuk di dalam, ya. Jadi beda dikit. Abjad apa? A. Kalau ain A, ada dalam bentuk. Ada H, ada H, ada Kha, ada Allah. Itu abjad apa? Jadi beda-beda bunyinya. Ada Bo, walau Bo itu kan mesin atau mesin yang belok kanan. Ujung lidah mentok kanan itu Bo, atau tapi kalau nggak bisa ketik nggak masalah. Walau Bo, walau Bo itu makhluk. Kenapa? Karena kalau salah makhluk nanti maknanya akan berubah. Kalau maknanya berubah, ya itu Fatihahnya batal. Baca Fatihahnya batal. Kalau baca Fatihahnya batal, tidak diperbaiki, sholatnya pun ikut batal. Makanya itu makhluk sangat penting. Saya pokoknya semua yang penting ya. Itu ilmu yang penting itu ilmu qiraat, baca Al-Quran dan tajwidnya, ya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu semua wajib. Yang kalau di sini kan banyak gurunya. Ya ada 4, yang bagian tauhid siapa? Yang ini bagian fikih, kemudian kalau saya bagian tasawuf gitu. Ada yang satu bagian apa tafsir atau gimana? Misalnya seperti itu. Lagi tapi bagian fikih apa aja ya? Apa aja sudah nih? Jadi kan bagus. Nah, udah masuk nih saya? Masuk? Masuk belum? Nah, udah berubah. Ayo satu lagi pertanyaan, satu lagi. Oh, udah masuk sudah. Ya udah masuk lagi cukup ya. Cukup pemikiran kita sampai di sini. Itulah yang bisa sampaikan. Kurang-lebihnya merupakan yang sebelumnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bareng-bareng baca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan para kita melakukan acara pada ini. Waalaikumsalam.